Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ali Hukum. Ali Hukum bukan anak jalanan, tapi si Ali yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Jadi melanjutkan video pertama serial pembelajaran perbandingan hukum tata negara. Untuk video yang kedua ini kita akan membahas atau melihat gitu ya, membandingkan materi muatan konstitusi. Jadi aspek yang akan kita bandingkan adalah terkait dengan materi muatan konstitusi. Jadi dalam video ini akan kita lihat 3 materi muatan konstitusi dari 3 negara. Jadi di video ini akan ada 3 negara yang kita bahas materi muatan konstitusinya. Yang pertama adalah konstitusi Amerika Serikat, kemudian yang kedua konstitusi Australia, kemudian yang ketiga tentunya konstitusi Indonesia. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan materi muatan konstitusi di dalam mata kuliah hukum konstitusi, sepertinya kita bisa melihat beberapa pendapat terkait apa-apa saja yang menjadi materi muatan dari suatu konstitusi gitu ya. Tapi secara umum materi muatan konstitusi itu antaranya yang pertama adalah hak asasi manusia dan kewajiban warga negara. Itu biasanya selalu ada di dalam konstitusi setiap negara, yaitu adalah hak asasi manusia. Kemudian kedaulatan dan bentuk negara, ini juga ada bentuk negara. Kemudian ada bentuk pemerintahan, kemudian ada sistem pemerintahan. Kemudian juga di dalam konstitusi diatur mengenai pembagian kekuasaan negara. Kemudian juga diatur mengenai alat-alat kelengkapan negara, tugas-tugas dari alat kelengkapan negara tersebut, dan hubungan tata kerja antara alat kelengkapan negara tersebut. Jadi itu secara umum kalau kita simpulkan dari beberapa pendapat terkait dengan materi muatan konstitusi. Kemudian kita beralih ke konstitusi Amerika Serikat gitu. Jadi konstitusi Amerika Serikat itu secara umum dia terdiri dari pembukaan dan 7 pasal, dan ada amandemen konstitusi Amerika Serikat yang sudah dilakukan sebanyak 27 kali. Jadi proses amandemen atau perubahan konstitusi di Amerika Serikat itu berbeda gitu ya dengan perubahan konstitusi yang ada di khususnya di Indonesia gitu. Nanti akan kita bahas juga perbandingan perubahan konstitusi. Jadi ada 7 pasal gitu ya. Jadi ada 7 pasal konstitusi Amerika Serikat. Jadi kalau di dalam pasal 1 dia secara umum ini mengatur tentang kekuasaan legislatif. Jadi kalau di Amerika Serikat itu kekuasaan legislatifnya diatur dalam pasal 1 Konstitusi Amerika Serikat, di mana disebutkan di sini yaitu kekuasaan legislatif diberikan kepada Kongres yang terdiri dari Senat dan DPR atau House of Representative gitu ya. Jadi kemudian diatur juga di sini jumlah dari anggota DPR, yaitu di mana DPR terdiri dari anggota yang dipilih dari beberapa negara bagian yang jumlahnya tidak lebih 1 dari 30.000 orang. Jadi 30.000 orang itu diwakili oleh 1 anggota DPR. Kemudian Senat terdiri dari 2 orang dari setiap negara bagian. Kemudian juga di dalam pasal 1 ini juga diatur mengenai senator atau wakil rakyat atau anggota DPR ini dia menerima imbalan atau dari imbalan atau gaji gitu ya dari kas negara. Kemudian di sini juga diatur bahwasanya rancangan undang-undang itu harus melalui DPR dan Senat sebelum disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani. Kemudian di sini diatur juga terkait dengan kekuasaan Kongres untuk memungut pajak, bea pungutan, cukai dan lain-lain gitu. Itu adalah kekuasaan dari Kongres. Jadi secara umum Konstitusi Amerika Serikat pasal 1 itu mengatur terkait dengan kekuasaan legislatif. Kemudian di pasal 2 itu mengatur tentang kekuasaan eksekutif. Sini diatur disebutkan bahwasanya kekuasaan eksekutif diberikan kepada presiden dalam jangka waktu 4 tahun. Jadi masa jabatan presiden Amerika Serikat itu adalah
4 tahun. Kemudian disebutkan juga presiden adalah panglima tertinggi tentara angkatan darat dan angkatan laut dan milisi negara bagian. Kemudian di sini diatur juga kewajiban dari presiden untuk memberikan informasi keadaan negara kepada Kongres. Kemudian juga disebutkan presiden, wakil presiden, dan pegawai negeri akan diberhentikan dari jabatannya apabila terkena dakwaan impeachment gitu. Jadi secara umum pasal 2 ini mengatur terkait dengan kekuasaan eksekutif. Kemudian di pasal 3 mengatur terkait dengan kekuasaan peradilan atau sering kita sebut itu ada kekuasaan yudikatif gitu ya. Kemudian mengatur bahwasanya kekuasaan peradilan berada pada Mahkamah Agung dan peradilan lebih rendah yang ditentukan oleh Kongres. Jadi di Amerika Serikat itu kekuasaan peradilan itu berada pada Mahkamah Agung. Kemudian disebutkan juga di sini bahwasanya kekuasaan peradilan itu mencakup semua perkara dalam hukum dan keadilan berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan perjanjian yang dibuat dan akan dibuat gitu. Jadi pasal 3 Konstitusi Amerika Serikat itu mengatur tentang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan. Kemudian di pasal 4 ini tentang negara bagian gitu ya. Jadi warga setiap negara bagian akan berhak mendapat semua hak, keistimewaan, dan kekebalan yang dimiliki warga di semua negara bagian. Jadi hak semua warga negara di setiap negara bagian di Amerika Serikat itu sama gitu ya, ada prinsip persamaan hak gitu. Kemudian negara-negara bagian baru dapat diterima oleh Kongres ke dalam perserikatan ini. Jadi bisa saja dibentuk negara bagian baru tetapi harus mendapat persetujuan dari Kongres. Kemudian di dalam pasal 4 ini ada jaminan juga bahwasanya Amerika Serikat akan menjamin bagi setiap negara bagian dalam perserikatan ini suatu bentuk pemerintahan republik gitu ya. Itu di dalam pasal 4. Kemudian di pasal 5 ini mengatur terkait dengan amandemen konstitusi, di mana disebutkan di sini apabila 2/3 anggota kedua kamar menganggap perlu, Kongres akan mengusulkan amandemen terhadap konstitusi ini atau atas permintaan badan legislatif dari 2/3 jumlah negara bagian akan menggelar sidang untuk mengusulkan amandemen. Ini terkait dengan pasal perubahan konstitusi diatur dalam pasal 5. Kemudian pasal 6 ini disebutkan di sini adalah isinya antara lain semua hutang yang didapat dan perjanjian yang dilakukan sebelum penerimaan konstitusi ini akan sama berlakunya terhadap Amerika Serikat di bawah konstitusi ini maupun di bawah konfederasi. Kemudian di pasal 7 ini adalah pengesahan. Jadi bukan di sini adalah pengesahan sidang-sidang 9 negara bagian akan cukup untuk menetapkan konstitusi ini di antara negara-negara bagian yang mengesahkannya. Jadi pasal 7 ini adalah terkait dengan pasal pengesahan atau tanda tangan dari perwakilan negara-negara bagian yang menetapkan konstitusi. Jadi itu isi 7 pasal dari konstitusi Amerika Serikat. Sebenarnya ada isinya itu ada juga 27 amandemen itu bisa nanti kita lihat lagi seperti itu ya. Jadi secara umum batang tubuhnya ada 7 pasal, tapi ada amandemen-amandemen lain gitu ya, amandemen 1 sampai dengan amandemen ke-27. Kemudian kita beralih ke konstitusi Australia. Jadi secara umum konstitusi Australia itu terdiri dari 8 bab yang terdiri dari bab 1 itu terkait dengan parlemen, kemudian bab 2 kekuasaan eksekutif, bab 3 kekuasaan peradilan, 4 itu keuangan dan perdagangan, kemudian negara-negara bagian, kemudian pembentukan negara bagian baru, kemudian hal-hal yang umum dan perubahan konstitusi. Jadi ada 8 bab gitu ya. Jadi bab yang pertama itu seperti yang disampaikan tadi mengatur tentang parlemen. Jadi di sini diatur mengenai istilah-istilah dari parlemen, menentukan bahwa undang-undang harus mendapat persetujuan dari parlemen yang terdiri dari atas unsur ratu, majelis tinggi, dan majelis rendah. Gubernur jenderal merupakan wakil ratu dan parlemen melakukan persidangan paling sedikit sekali dalam setahun dan paling lambat 30 hari setelah diadakannya pemilihan umum. Kemudian bagian kedua di dalam bab 1 ini dia mengatur tentang senat. Jadi ada majelis tinggi yaitu disebut dengan istilah senat, kemudian ada majelis rendah itu diatur juga di dalam bab 1 ini. Kemudian
syarat-syarat keanggotaan majelis terkait dengan pemilihan umum, gaji anggota parlemen, kemudian kekuasaan yang dimiliki oleh parlemen seperti membentuk undang-undang dan kekuasaan-kekuasaan parlemen federal lainnya, ini diatur di dalam bab 1 Konstitusi Australia. Kemudian di bab 2 dia mengatur kekuasaan eksekutif, di mana kekuasaan eksekutif pemerintah federal itu dilaksanakan oleh atau menjadi kekuasaan dari ratu yang dilaksanakan oleh gubernur jenderal. Ratu atau raja dalam hal ini adalah ratu dan raja Inggris seperti itu ya. Jadi diwakili oleh gubernur jenderal. Di bab ini juga mengatur terkait dengan pengangkatan menteri negara, jumlah gaji dan pengangkatan pegawai negeri gitu. Dan kemudian disebutkan juga dalam bab ini bahwasanya gubernur jenderal adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata dan penyerahan berbagai departemen kepada kekuasaan pemerintah federal. Kemudian di bab 3 kekuasaan peradilan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Dalam bab 3 ini diatur terkait dengan kekuasaan-kekuasaan Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan peradilan. Ini juga mengatur hubungan antara kekuasaan parlemen dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah federal, diatur juga dengan pembentukan peradilan juri gitu ya. Intinya di bab 3 ini diatur terkait dengan kekuasaan peradilan. Kemudian di bab 4 ini mengatur terkait dengan keuangan dan perdagangan, diatur juga terkait dengan sumber keuangan federal dan penggunaannya. Kemudian diatur juga kewenangan kepada pemerintah federal untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara bagian dengan waktu dan syarat tertentu, dan kekuasaan lain seperti di bidang navigasi dan jalan kereta api diatur di dalam bab 4 Konstitusi Australia. Kemudian di bab 5 itu mengatur terkait dengan negara-negara bagian. Ini diatur bahwasanya negara bagian dilarang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kemudian mengenakan pajak kekayaan pemerintah federal tanpa persetujuan gitu ya. Ini hak dan kewajiban dari negara bagian diatur di dalam bab 5 Konstitusi Australia. Kemudian di bab 6 diatur terkait dengan pembentukan negara bagian baru gitu ya. Bagaimana pembentukan negara bagian baru itu diatur di dalam bab 6. Kemudian di bab 7 ini hal-hal yang bersifat umum gitu ya. Di sini disebutkan bahwasanya berkenaan dengan pembentukan pusat pemerintahan atau ibu kota Australia yang berpusat di Canberra. Kemudian juga diatur terkait dengan pemberian kewenangan kepada gubernur jenderal untuk menunjuk pembantunya. Kemudian ini sempat juga di dalam bab 7 ini diatur ketentuan yang tidak mengakui kaum aborigin sebagai bagian dari warga Australia, tapi kemudian ketentuan ini dihapus berdasarkan referendum tahun 1967. Kemudian di bab ke-8 ini terkait dengan perubahan konstitusi Australia, diatur dalam pasal atau diatur dalam bab 8. Bagaimana cara mengubah konstitusi Australia ini diatur di bab 8. Nanti terkait dengan perubahan konstitusi akan kita bahas di pertemuan khusus gitu ya, perbandingan terkait dengan perubahan konstitusi. Kemudian yang ketiga adalah konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia setelah amandemen itu secara umum terdiri dari pembukaan dan batang tubuh, dan batang tubuhnya ini terdiri dari 16 bab dan aturan peralihan dan aturan tambahan. Di bab 1 dia membahas terkait atau berisi tentang bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Bahwasanya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian di bab 2 mengatur terkait dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. MPR itu berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden,
dan hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian selanjutnya di bab 3 ini kekuasaan pemerintahan, ini setelah eksekutif gitu ya, diatur terkait dengan presiden. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh satu wakil presiden. Kemudian juga diatur mengenai hak presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan hak presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam bab 3 ini diatur juga mengenai syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian masa jabatan presiden juga diatur selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian presiden juga memegang kekuasaan atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian, dan menyatakan keadaan bahaya. Tentu ada syarat-syaratnya, seperti ya harus persetujuan dengan DPR gitu. Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk mengangkat duta dan konsul, kemudian memberikan gerasi dan rehabilitasi, amnesti dan abolisi, kemudian juga memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kemudian bab 4 ini tentang Dewan Pertimbangan Agung, tapi ketentuan bab 4 ini sudah dihapuskan. Kemudian bab 5 terkait dengan Kementerian Negara, bahwasanya presiden dibantu oleh menteri-menteri negara untuk mempindahi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian bab ke-6 ada pemerintah daerah. Jadi dalam bab 6 ini disebutkan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian juga diatur mengenai DPRD, bahwasanya pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala daerah itu dipilih secara demokratis, dan pemerintahan daerah berhak juga menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kemudian diatur juga di dalam bab 6 ini bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Juga mengatur bahwasanya negara menghormati satuan daerah khusus atau istimewa dan mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat gitu ya. Kemudian di bab 7 ada pengaturan terkait dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, di mana anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Kemudian DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang untuk dibahas bersama dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Diatur juga mengenai fungsi DPR, di mana DPR punya 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dan dalam menjalankan fungsi-fungsinya ini, DPR mempunyai beberapa hak seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyampaikan pendapat. Serta secara keanggotaan, anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta memiliki hak imunitas. Dan anggota DPR itu dapat diberhentikan dari jabatannya, dan syarat-syarat pemberhentian DPR itu diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Kemudian ada bab 7A, ini terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi yang jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Kemudian DPD kewenangannya itu dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian selanjutnya di bab 7B ini terkait dengan pemilihan umum. Pemilihan umum itu dilakukan secara luber jurdil gitu ya, langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Dan pemilu ini diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Kemudian selanjutnya di bab 8 mengatur tentang hal keuangan, ini terkait dengan APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, di mana rancangan undang-undang tentang APBN ini diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Apabila rancangan undang-undang APBN yang diajukan oleh Presiden ditolak oleh atau tidak disetujui oleh DPR, maka pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Kemudian hal terkait dengan hal keuangan, negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang. Ya, dalam hal ini bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Kemudian bab 8A tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, di mana untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, di mana hasil pemeriksaan keuangan ini nanti diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Badan pemeriksa keuangan ini berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Kemudian bab 9 mengatur terkait dengan kekuasaan kehakiman, mana di Indonesia kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Agung itu berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Kemudian ada Komisi Yudisial yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kemudian Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, kemudian memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Kemudian bab 9A tentang wilayah negara, yang disebutkan di dalam bab 9A ini bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian bab 10 diatur terkait dengan warga negara dan penduduk, di mana yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Diatur juga terkait dengan hak warga negara, bahwasanya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian di dalam bab 10A mengatur tentang hak asasi manusia. Jadi ada berbagai jenis hak asasi manusia, seperti setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah. Kemudian setiap orang berhak mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian setiap orang berhak memeluk agama, beribadat menurut agamanya, memiliki pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan dan memilih kewarganegaraan. Setiap orang juga berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Kemudian setiap orang juga berhak untuk perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Kemudian juga diatur juga terkait dengan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik. Kemudian di bab 11 ini terkait dengan agama, bahwasanya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya ada bab 12 terkait dengan pertahanan negara dan keamanan negara, di mana tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, di mana usaha pertahanan dan keamanan negara ini dilaksanakan oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kemudian di bab 13 Konstitusi Indonesia itu terkait dengan pendidikan dan kebudayaan, di mana pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Kemudian di bab 14 ini mengatur terkait dengan perekonomian dan kesejahteraan sosial, mana perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Juga diatur mengenai bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian bab selanjutnya yaitu terkait dengan bab 15 bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih, bahasa negara adalah bahasa Indonesia, lambang negara ialah Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Kemudian bab 16, bab terakhir ini adalah perubahan Undang-Undang Dasar, di mana untuk mengubah Undang-Undang Dasar, di mana prosesnya itu usul perubahan itu akan diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR, kemudian harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR, dan putusannya harus dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Jadi itu tadi secara umum kita lihat bagaimana materi muatan dari 3 negara, materi muatan konstitusi dari 3 negara, yaitu konstitusi Amerika Serikat dan konstitusi Australia serta konstitusi Indonesia. Mungkin kita sudah bisa melihat apa persamaan dan perbedaan dari ketiga konstitusi negara. Kalau Anda menemukan apa perbedaan dan persamaannya, silahkan komen di kolom komentar. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di channel Ahli Hukum. Ahli Hukum bukan anak jalanan, tetapi si ahli yang ingin menjadi seorang ahli hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.